Para pendengar INRI yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, Shalom. Jumpa lagi dalam renungan harian kita hari ini, hari Kamis dalam pekan biasa yang ke-29. Kita akan mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang dipersembahkan oleh Pastor Galuh Bubun CCM. Pastor Galuh baru saja meninggalkan tugas yang lama di paroki Kakogawa, Keuskupan Osaka, dan kini menjalani tugas perutusan yang baru di paroki Matsubara, Keuskupan Agung Tokyo, Jepang. Semoga di tempat yang baru, Pastor tetap sehat, sukses, dan penuh sukacita di dalam tugas pelayanan. Mari saudara-saudari kita menyiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan dan permenungannya. Selamat mendengarkan. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali dalam INRI, Injil, dan Inspirasi hari ini, Kamis tanggal 22 Oktober 2020. Baiklah, marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini kita ambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi. Dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya. Ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada awal bacaan hari ini Yesus berkata, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi." Ungkapan ini spesial dan unik menurut saya karena ini hanya terdapat dalam Injil Lukas dan tidak kita temukan paralelnya dalam Injil lain. Dan selain itu saya kira ungkapan ini juga bisa membangkitkan rasa ingin tahu kita. Mungkin dengan bertanya, apa maksud Yesus berkata demikian? Hari ini kita hanya akan berfokus untuk bersama-sama menelaah secara singkat ungkapan Yesus tersebut. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Saudara-saudara yang terkasih, istilah api yang seringkali kita dengarkan dalam kitab suci baik perjanjian lama maupun perjanjian baru memiliki arti yang sebenarnya tidak hanya satu. Sebagai contoh, api bisa digunakan sebagai gambaran akan kehancuran dan hukuman. Ini misalnya terjadi dalam kisah kehancuran kota Sodom dan Gomora. Tetapi di sisi lain, api juga bisa digunakan sebagai gambaran akan pemurnian. Misalnya proses pemurnian emas dalam kitab suci dan juga sebagai gambaran akan penerangan. Selain itu dalam kisah Nabi Yesaya, api bahkan digunakan sebagai gambaran akan perlindungan Allah terhadap Nabi Yesaya. Allah bersabda,
Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu. Tidak berhenti sampai di situ. Dalam Perjanjian Baru, ungkapan ini sangat sering kita dengarkan, saya kira. Dan ini diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Dia berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia," yakni Yesus Kristus, "akan membaptis kamu dengan api." Di sini gambaran api dihubungkan dengan kuasa Roh Kudus yang turun atas para rasul dalam bentuk lidah-lidah api pada peristiwa Pentakosta. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, Roh Kudus yang dicurahkan kepada para rasul tersebut adalah roh yang sama yang juga dicurahkan kepada semua orang. Sekali lagi, kepada semua orang yang dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan itu berarti kepada kita semua. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh menyadari akan kehadiran Roh Kudus dalam diri kita dan sudah bertindak sesuai dengan kehendak dan dorongan Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita masing-masing? Ataukah selama hidup kita sampai saat ini, kita begitu terkungkung dengan rasa nyaman akan cara hidup kita yang semata-mata hanya berfokus atau lebih dominan pada mencari kesenangan duniawi, pada kekayaan, ketenaran, pesta, dan lain-lain sebagainya, sehingga api yang merupakan kuasa Roh Kudus dalam diri kita menjadi terabaikan. Para murid ketika mendapatkan curahan Roh Kudus pada waktu Pentakosta, semangat mereka untuk mewartakan Kristus yang telah bangkit dan menebus dosa-dosa kita begitu bernyala-nyala, dan mereka pun menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk pergi mewartakan kabar sukacita tersebut. Ya, mereka adalah perintis misionaris dalam gereja kita. Kita pun sebenarnya sama, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita yang telah menerima Roh Kudus melalui pembaptisan juga adalah misionaris. Dengan kata lain, kita pun memiliki peran atau tanggung jawab yang sama untuk mewartakan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Saya tidak mengatakan agar kita semua pergi ke jalan-jalan dan mewartakan Kristus di sana. Tidak. Tetapi saya mengajak kita untuk menjadi misionaris Kristus melalui cara dan jalan hidup kita saat ini yang senantiasa berpusat pada Kristus. Rasul Petrus dalam surat yang pertama memberikan saran yang menurut saya sangat praktis tentang bagaimana menjadi misionaris dalam jalan hidup kita masing-masing. Dia berkata, pertama, kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Saya kira ini menjadi kunci. Artinya, hiduplah sesuai apa yang Kristus ajarkan kepada kita. Yang kedua, hiduplah dengan lemah lembut, dengan hati nurani yang murni, dan tetaplah menaruh hormat kepada orang yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus. Dan yang ketiga, sekalipun kamu telah berbuat baik dan saleh terhadap semua orang, tetapi seandainya kamu juga harus menderita karena kebenaran, kamu akan bahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Hiduplah dalam Kristus, lemah lembut kepada semua orang, bahkan kepada orang yang telah bersalah atau menyakiti kita. Dan ketiga, janganlah pernah takut karena Tuhan selalu menyertai kita. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Menerima baptisan itu berarti bahwa kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, yang sejatinya nyala api kuasa Roh Kudus itu tidak bisa kita abaikan dan padamkan begitu saja. Kuasa Roh Kudus tersebut selalu menuntun kita untuk menjadikan hidup kita semakin serupa dengan hidup Kristus yang kudus, lemah lembut, dan tidak gentar dalam menghadapi segala tantangan, bahkan penindasan dan ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan kita. Santo Ignatius Loyola, saya kira kita familiar dengan beliau. Konon setiap kali akan mengutus para misionaris, termasuk diantaranya Santo Franciscus Xaverius, dia selalu mengatakan, "Go set the world on fire." Pergilah, jadikanlah dunia bernyala dengan api. Tentunya kita semua sudah tahu apa yang dimaksud oleh Santo Ignatius Loyola dengan nyala api tersebut, bukan? Maka saudari-saudaraku yang terkasih, semoga dengan cara hidup kita yang senantiasa berpusat pada Kristus yang penuh kasih bisa menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka pun bisa merasakan kasih Kristus tersebut melalui kehadiran kita. Semoga api Roh Kudus senantiasa bernyala dalam hati kita setiap hari. Go set the world on fire. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra